Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Jumpa lagi dengan Ibu Tria. Hari ini kita akan membahas tentang anatomi, fisiologi, hematologi. Insya Allah nanti di PPT selanjutnya kita akan bahas tentang asuhan keperawatan pasien hemofilia ya. Namun seperti biasanya sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Baik teman-teman, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama menjelaskan komponen-komponen darah manusia. Yang berikutnya yaitu menjelaskan fungsi darah pada manusia dan menjelaskan prinsip-prinsip dasar penggolongan darah ya. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, kita ketahui dulu apa itu darah. Darah merupakan unit fungsional seluler pada manusia yang berperan untuk membantu proses fisiologis dalam tubuh. Proses fisiologis dalam tubuh itu meliputi apa saja? Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi, proses fisiologis tubuh itu meliputi mengangkut zat makanan dan oksigen ke seluruh tubuh ya. Yang berikutnya mengangkut sisa-sisa metabolisme ke organ yang berfungsi untuk pembuangan. Selanjutnya mempertahankan tubuh dari serangan bibit penyakit. Kemudian mengedarkan hormon-hormon untuk membantu proses fisiologis. Kemudian menjaga stabilitas suhu tubuh. Kemudian menjaga keseimbangan asam basa jaringan tubuh untuk menghindari kerusakan. Lalu mencegah perdarahan. Nah, ini semua merupakan fungsi fisiologis tubuh. Ya, fungsi fisiologis darah di dalam tubuh manusia. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan bahas komponen darah ya. Jadi secara umum darah itu digolongkan menjadi dua komponen ya. Yang pertama ada plasma ya, sebanyak 55%, dan yang kedua ada sel-sel darah ya. Nanti selanjutnya kita akan bahas ya, di dalam plasma ini nanti ada apa saja dan fungsinya apa saja. Dan sel-sel darah ini terdiri dari apa saja, seperti apa, dan fungsinya untuk apa ya, kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, ini dia plasma darah itu apa. Yang dimaksud dengan plasma darah yaitu bagian cair dari darah apabila elemen darah itu diambil ya. Jadi kalau misalnya Anda ya mengambil sampel darah ya, kemudian Anda endapkan, sel-sel darah itu akan mengendap di bagian bawah dan sisanya adalah plasma darah. Ini ya teman-teman, plasma darah warnanya kuning nih yang di atas nih ya. Nah, plasma darah ini itu mengandung ion protein dan zat-zat yang lain ya. Nah, apabila plasma ini dibiarkan membeku ya, sisa cairan yang tidak bisa membeku yang tertinggal itu dinamakan serum ya. Dan serum itu mempunyai kandungan sama dengan plasma, kecuali fibrinogen dan faktor pembekuan lain ya. Jadi darah itu kalau misalnya Anda endapkan ya, Anda mengambil sampel darah lalu Anda endapkan, cairan yang tertinggal dinamakan plasma. Nah, kalau plasma ini Anda bekukan dan masih tersisa cairan yang tidak bisa beku ya, itu dinamakan serum. Jelas ya teman-teman? Baik teman-teman, berikutnya kita akan bahas komposisi plasma ya. Jadi di dalam plasma itu ada apa saja? Sebagian besar komponen plasma yaitu air ya. Jadi air ini nanti dia berfungsi sebagai medium transport ya. Airnya berjumlah 91%, sisanya 9% itu meliputi elemen lain, yakni 7% protein, 2% unsur anorganik dan organik.
7% protein itu meliputi albumin, globulin, fibrinogen. 2% unsur anorganiknya itu meliputi ion natrium, kalsium, kalium, iodium, fosfor, dan besi. Dan unsur organiknya meliputi santin, kreatinin, nitrogen non-protein, urea, asam amino, asam urat, lemak netral, fosfolipid, kolesterol, glukosa, dan enzim seperti amilase, protease, dan lipase. Ya, ini merupakan komposisi plasma. Ya, ternyata ada banyak komponen yang terdiri dari protein, unsur anorganik, dan organik di dalam plasma darah. Nah, berikutnya nanti kita akan bahas ya dari fungsi-fungsi protein yang ada di dalam plasma ya. Fungsi dari albumin itu apa, globulin itu apa, fibrinogen itu apa, kita akan bahas di slide berikutnya. Baik teman-teman, berikutnya ini dia ya fungsi dari protein serum yang ada di dalam plasma. Tadi ada 3 protein yang ada di dalam plasma meliputi albumin, globulin, dan fibrinogen ya. Ternyata yang paling banyak di sini adalah albumin sebanyak 58%. Apa fungsi dari albumin? Yaitu mempertahankan volume darah dengan menjaga tekanan osmotik, pH, dan keseimbangan elektrolit serta transport ion-ion logam, asam lemak, steroid, hormon, dan obat-obatan. Untuk yang globulin ini berfungsi sebagai pembentukan antibodi, yaitu aglutinasi, presipitasi, netralisasi, dan lisis, dan protrombin. Berikutnya fibrinogen itu sebagai proses pembekuan darah ya. Jadi untuk yang albumin ini ya biasanya pasien-pasien yang mengalami atau didapati hasil pemeriksaan laboratoriumnya mengalami hipoalbumin itu biasanya muncul manifestasi klinis bengkak ya, karena cairan di dalam sel tidak bisa dipertahankan. Kemudian untuk globulin ini fungsinya hampir sama dengan fungsi dari sel darah putih ya. Dan dia bekerja sama dengan sel darah putih, yaitu membentuk antibodi sebagai sistem pertahanan tubuh. Sedangkan fibrinogen ini dia bekerja sama dengan sel keping darah ya, atau trombosit ya, di mana trombosit ini berfungsi sebagai bagian sel darah yang dapat membantu menghentikan perdarahan apabila terjadi trauma ya, dan mengalami perdarahan ya. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai sel-sel darah. Baik teman-teman, sel-sel darah ya kita sudah pernah bahas terdiri dari apa saja. Ada yang masih ingat? Ya, kita pernah bahas di lab keperawatan ya, di mini hospital kita. Ya, sel-sel darah terdiri dari sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping-keping darah atau trombosit ya. Jadi ada 3 ini ya komponen dari sel-sel darah ya. Berikutnya kita akan bahas ya dari masing-masing komponen darah ini ya, mulai dari jumlahnya ya, kemudian fungsinya, bentuknya, di mana pembentukannya gitu ya. Kita akan bahas di slide berikutnya. Baik, sebelum kita bahas satu persatu, kita ketahui dulu nilai normal dari sel-sel darah ya. Untuk eritrosit atau sel darah merah itu jumlah normalnya kisaran 4,2 sampai 6,2 juta milimeter kubik ya. Dan ini di dalam eritrosit itu mengandung Hb atau nama lainnya adalah hemoglobin ya. Kemudian yang berikutnya leukosit atau sel darah putih. Nilai normalnya adalah 5.000 sampai 10.000 mm kubik ya. Satu leukosit itu terdapat 500 sampai 1000 eritrosit. Ya, jadi di dalam leukosit ini ada eritrositnya ya. Tapi kenapa warnanya kok putih ya? Padahal
ada eritrositnya gitu ya. Wallahu a'lam. Nah, untuk leukosit ini ya meliputi apa saja? Ada eosinofil, basofil, monosit, neutrofil, dan limfosit ya. Kemudian sel darah yang terakhir yaitu trombosit, itu jumlahnya 200.000 sampai 400.000 mm kubik ya. Nama lainnya adalah platelet atau keping-keping darah. Nah, ini dia sel darah yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu sel darah merah atau eritrosit. Eritrosit itu berasal dari kata eritros atau merah, kitos itu ruang sel ya. Apa sih yang membuat sel darah merah ini berwarna merah ya? Jadi warna merah pada sel ini dikarenakan ada unsur hem atau yang lebih dikenal dengan kata hemoglobin. Jadi ternyata yang memberi warna merah itu adalah hemoglobin ya. Nanti kita akan ketahui apa itu fungsi hemoglobin ada di pembahasan berikutnya. Baik, berikutnya kita akan bahas tentang karakteristik eritrosit. Jadi eritrosit itu ada di pembuluh darah ya, di mana itu ada pembuluh darah, disitulah ada eritrosit. Nah, komponen dasarnya sebagian besar terdiri dari hemoglobin. Makanya warnanya merah terang ya. Karena di dalam hemoglobin itu mengandung ion besi atau unsur besi. Sisanya ada enzim metabolisme. Dihasilkan di mana eritrosit itu? Kalau bayi baru lahir ya, itu dihasilkan oleh hati. Kalau orang dewasa itu dibentuk di dalam sumsum tulang belakang. Nah, pembentukan eritrosit itu dirangsang oleh hormon, namanya hormon glikoprotein atau eritropoietin yang berasal dari ginjal. Bentuknya seperti apa? Bikonkav, dia tidak punya inti atau nama lain inti adalah nukleus. Diameternya adalah 8 mikromili. Membrannya sangat tipis. Nah, umurnya berapa hari? 120 hari atau setara dengan 3 bulan. Jadi dari pembentukan ya sampai dengan terbentuk lagi ya, itu selama 120 hari. Kemudian dia tidak punya inti ya. Fungsi utama dari eritrosit, fungsi utamanya yaitu mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan membentuk oksihemoglobin ya. Ini pernah kita bahas sebelumnya di lab keperawatan. Nah, kemudian kita akan bahas tentang proses pembentukan sel darah merah ya. Jadi sel darah merah itu berawal dari hemositoblas. Kemudian hemositoblas ini akan membentuk proeritroblas. Kemudian akan membentuk eritroblas, yang dimana eritroblas ini dia menimbun hemoglobin. Kemudian eritroblas ini akan membentuk basofilik eritroblas. Setelah itu akan terbentuk polikromatofil eritroblas. Kemudian akan membentuk normoblas. Kemudian membentuk ortokromatik eritroblas. Lalu nukleus akan keluar dari inti sel. Kemudian sel darah merah ini akan bersirkulasi sebagai retikulosit sumsum tulang dan akan menjadi sel darah merah yang matang yang dinamakan eritrosit ya. Nah, makanya tadi perjalanan hidupnya, katakanlah seperti itu, dari dia terbentuk sampai dia rusak dan terbentuk kembali itu cukup panjang, yaitu selama 3 bulan. Nah, berikutnya kita akan bahas sel darah putih atau leukosit ya. Leukosit itu berasal dari kata leukos putih dan kitos ruang sel ya. Dia berfungsi sebagai apa? Fagositosit ya, dapat memakan terutama bakteri, virus, parasit dan lainnya ya. Ia juga bersifat diapedesis, dapat keluar masuk jaringan dan pembuluh darah. Berbeda dengan eritrosit yang dia menetap di dalam pembuluh darah ya.
Kalau misalnya eritrosit itu keluar dari pembuluh darah, maka yang akan bekerja adalah trombosit. Dia akan menghentikan perdarahan. Spesial untuk sel darah putih, dia bisa keluar masuk jaringan maupun pembuluh darah untuk melakukan proses fagositosis, ya, dimana ketika ada patogen, ya, patogen itu bakteri, virus, parasit, penyebab penyakit masuk ke dalam sel-sel tubuh yang bertugas membasmi atau memakan, mencerna, mengeluarkan, yaitu leukosit. Ya, jadi dia bebas bisa keluar masuk jaringan dan pembuluh darah. Nah, ini dia gambaran fagositosis, ya, cara kerja sel darah putih tadi. Yang pertama, ya, ketika ada patogen masuk. Patogen itu bisa virus, bisa bakteri, bisa kuman, atau benda asing lain yang menyebabkan penyakit di tubuh seseorang, ya. Ketika dia masuk, maka yang pertama dilakukan oleh sel darah putih yaitu melakukan pengenalan, ya. Jadi kenalan dulu. Nama ilmiahnya yaitu recognition, ya. Dia kenalan dulu nih. Perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan. Kemudian kalau dia sudah kenalan, ya, maka sel darah putih tadi dia akan melakukan pergerakan, ya, pergerakan untuk mendekati sumber patogen tadi. Kemudian kalau sudah mendekat, dia akan melekat, ya, dia akan melekat sumber patogen tadi, melekat ke virus, melekat ke bakterinya. Nah, kalau sudah melekat, dia akan mengenali, ya, siapa ya ini yang masuk, ya. Oh, ternyata ini virus, gitu ya. Nah, kalau dia sudah mengenali kalau itu virus dan menyebabkan penyakit, maka dia akan melakukan pencernaan. Dia akan mencerna virus ataupun bakteri ataupun benda asing yang dapat menimbulkan penyakit di dalam tubuh seseorang. Setelah dicerna, benda-benda asing tadi penyebab patogen akan dikeluarkan oleh sel darah putih. Nah, ini dia gambaran dari fagositosis atau cara kerja sel darah putih dalam membasmi zat-zat penyebab penyakit atau patogen. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang karakteristik leukosit, ya. Leukosit itu terdapat di mana? Ya, tadi sudah kita bahas bahwa leukosit itu bisa ada di dalam pembuluh darah, bisa juga ada di luar pembuluh darah, bisa di dalam jaringan, bisa di luar jaringan. Ya. Dihasilkan oleh siapa? Dihasilkan oleh sumsum merah, limfa, dan kelenjar-kelenjar getah bening. Ya, kalau tadi eritrosit itu semasa bayi dihasilkan oleh hati, semasa dewasa dihasilkan oleh sumsum tulang belakang, ya. Kemudian bentuknya, ya, bentuknya tidak tetap atau amoeboid, tidak berpigmen, ukurannya lebih besar dari eritrosit, ya, karena di dalam leukosit itu tadi sudah disebutkan di awal banyak mengandung eritrosit, ya. Kemudian umurnya singkat sekali, hanya 12 hari, ya. Ketika terbentuk, ya, dia melakukan tugasnya, kemudian mengalami kematian, kemudian ada pembentukan sel-sel darah baru. Waktunya hanya 12 hari. Kalau yang eritrosit tadi sampai 3 bulan, ya, 120 hari. Kemudian intinya ada, ya, ada berinti satu. Nah, kemudian leukosit ini ada beberapa kategori, ya. Yang pertama granulosit, ya. Granulosit ini memiliki kemampuan mengikat warna, makanya sel darah putih yang kita sebut granulosit ini itu ada juga yang berwarna. Walaupun sebutannya sel darah putih, kalau kita lihat dari mikroskopik itu ternyata ada yang berwarna. Nah, yang untuk granulosit ini terdiri dari 3, eosinofil, basofil, dan neutrofil. Kalau yang eosinofil ini warnanya merah terang, basofil warnanya biru,
neutrofil warna ungu pucat ya. Nah, dari ketiga komponen ini yang paling banyak mengandung hemoglobin yang eosinofil. Makanya warnanya merah terang ya. Kemudian yang kedua, sel mononuklear atau agranulosit. Ada dua jenis, monosit dan limfosit. Nah, ini dia gambar pembentukan leukosit ya. Ada dua macam, yang berinti besar itu agranulosit, yang berinti kecil itu granulosit. Nah, yang berinti besar atau agranulosit ada dua, limfosit dan monosit. Untuk yang limfosit ini dia pergerakannya cepat ya. Yang monosit pergerakannya lambat. Kemudian yang berinti kecil itu ada yang sifatnya netral, yaitu neutrofil, ada yang sifatnya asam, eosinofil, yang basa, basofil. Nah, ini dia agranulosit ya. Terdiri dari tadi ada limfosit dan monosit ya. Nah, untuk yang limfosit itu berbentuk seperti bola dengan ukuran diameter 6-14 mikron. Dibentuknya di sumsum tulang, tapi kalau janin ada di hati. Jadi mirip dengan eritrosit tempat pembentukannya. Limfosit ini tidak dapat bergerak, berinti satu, dan berfungsi untuk membentuk antibodi. Ya, berarti secara tidak langsung sebagai sistem pertahanan tubuh. Berikutnya monosit ya. Monosit itu intinya satu ya. Bentuknya seperti kepal kuda atau ginjal ya. Diameternya 12-20 mikron. Bersifat fagosit ya. Ini berarti dia sifatnya fagosit ya. Anda perlu ingat kembali proses fagositosis yang tadi telah Putria jelaskan sebelumnya. Selanjutnya granulosit ya. Granulosit ada neutrofil ya, ini gambarnya. Itu memiliki inti ya, memiliki inti ukurannya sekitar 8 mikron. Kemudian sifatnya fagosit juga dengan cara masuk ke jaringan yang terinfeksi. Dia aktif selama 6-20 jam. Singkat banget ya. Jadi dia selalu diproduksi, diperbarui gitu ya. Setiap 6-20 jam. Berikutnya ini ada gambar eosinofil ya. Dia memiliki inti, sifat fagositnya lemah. Jadi dia kurang respect kalau ada patogen masuk. Kemudian bentuknya hampir seperti bola, ukurannya 9 mikron. Satu lagi granulosit ada basofil ya. Itu bentuknya bulat atau oval. Ya, meninggalkan sistem sirkulasi dan terakumulasi dalam cairan interstitial pada tempat infeksi atau peradangan, melepas toksin yang membunuh mikroorganisme, penyusup dan parasit. Jadi dia punya toksin ya, racun yang dia akan membunuh patogen tadi yang masuk ke dalam sel tubuh atau jaringan. Nah, ini kesimpulannya bahwa fungsi sel darah putih ya, tadi ada terdiri dari dua sel darah putih, granulosit dan agranulosit. Untuk yang granulosit terdiri dari 3, eosinofil, basofil, dan neutrofil. Untuk yang eosinofil itu dia mengandung granula berwarna merah ya, berfungsi pada reaksi alergi terutama infeksi cacing ya. Kemudian yang basofil mengandung granula berwarna biru ya. Namanya basofil, depannya B ya, makanya warnanya biru. Berfungsi pada reaksi alergi. Jadi kalau teman-teman ada punya riwayat alergi, biasanya yang bekerja adalah basofil ini ya. Kemudian sel darah putih yang granulosit yang ketiga yaitu neutrofil, disebut juga sel-sel PMN atau polimorfonuklear.
berfungsi sebagai fagosit atau penyerang patogen ya. Dan ada dua jenis sel, yaitu neutrofil batang dan neutrofil segmen. Jadi ada dua macam neutrofil. Lalu SDP atau sel darah putih yang kedua, agranulosit, yaitu limfosit dan monosit. Untuk yang limfosit ada dua jenis, sel T dan sel B. Keduanya berfungsi untuk imunitas atau kekebalan tubuh ya. Sedangkan yang monosit itu leukosit yang berukuran paling besar, berfungsi untuk meliminir sel-sel yang mati atau rusak dan memberikan pertahanan tubuh atau imunologis ya. Nah, ini dia proses pembentukan sel darah putih. Yang pertama mulai dari hemositoblas ya, membentuk myeloblas, lalu terbentuk progranulosit ya, yang akan pecah menjadi 3 bagian, jadi basofil, eosinofil, dan neutrofil. Nah, ini 3 ini masuk dalam granulosit ya. Kemudian limfoblas dan monoblas. Untuk yang limfoblas itu akan membentuk limfosit, yang monoblas akan membentuk monosit ya. Ini yang agranulosit ya, ini proses pembentukan sel darah putih. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang trombosit atau keping-keping darah ya. Trombosit ini ya, memiliki masa hidup 5-9 hari. Diameternya 2 mikromili sampai 4 mikromili. Di dalamnya terdapat plasma. Jadi plasma itu ada di dalam trombosit juga ya. Jadi kita sudah bahas tentang plasma, mayoritas isinya sebagian besar adalah cairan yang dia sebagai media transport ya, media transport zat-zat yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh. Kemudian jumlahnya itu selalu berubah-ubah ya, rata-rata yaitu 200.000 sampai 400.000 per milimeter kubik darah. Kemudian dibentuk oleh fragmentasi sel raksasa sumsum tulang, yaitu megakariosit. Jadi pembentuknya adalah sel sumsum tulang yang paling besar, namanya megakariosit. Fungsinya adalah mengontrol perdarahan dan pembentukan keping-keping darah. Nah, ini dia karakteristik trombosit. Dia ada di dalam plasma ya. Kemudian dihasilkan oleh sumsum tulang, bentuknya bulat. Ada juga yang bulat lonjong, ada juga yang bentuknya cakram. Masa hidupnya 5-9 hari ya. Jadi tidak memiliki inti, fungsinya adalah untuk menghentikan perdarahan atau membekukan darah ya. Nah, kita akan bahas berikutnya yaitu proses pembekuan darah. Gimana sih darah itu bisa berhenti pasca trauma atau terjadinya luka di dalam jaringan seseorang, jaringan tubuh seseorang atau jaringan kulit seseorang. Nah, ini dia ya. Ketika seseorang mengalami trauma atau luka ya, maka trombosit itu akan pecah ya. Ketika trombosit pecah ini, dia akan mengeluarkan enzim namanya trombokinase. Nah, enzim ini nanti akan mengaktifkan yang namanya protombin. Protombin ini akan berubah menjadi trombin ketika distimulasi dengan vitamin K dan ion kalsium. Makanya kalau teman-teman pasca mengalami trauma, biar cepat sembuh, biar cepat berhenti perdarahannya ya, support dengan vitamin K dan ion kalsium ya. Kemudian trombin ini nanti dia akan mengaktifkan fibrinogen, dan fibrinogen ini akan berubah menjadi benang-benang fibrin, dan pada akhirnya luka akan tertutup ya. Nah, berikutnya kita akan melihat lagi ya kesimpulan dari macam-macam sel darah yang tadi kita sudah bahas ya, untuk eritrosit, leukosit, dan trombosit. Di mana tempat produksinya? Untuk eritrosit ada di sumsum tulang belakang, kalau leukosit ada di sumsum tulang dan limfa ya. Kemudian trombosit ada di sumsum tulang. Jumlahnya ini ya, kalau eritrosit mencapai 5 juta per milimeter kubik, kalau leukosit sekitar 7.000 per milimeter kubik, kalau trombosit 250.000 per milimeter kubik.
Ukurannya 7,5 mili mikro untuk eritrosit, 5-9 mili mikro untuk leukosit, 2-4 mili mikro untuk trombosit. Bentuknya untuk eritrosit itu bulat, pipih, bikonkav. Leukosit tidak beraturan ya. Trombosit juga sama, tidak beraturan. Strukturnya eritrosit itu ada hemoglobin ya. Tidak ada nukleus. Leukosit ada nukleus tanpa hemoglobin. Trombosit tanpa nukleus dan tanpa hemoglobin ya, tidak ada keduanya. Fungsi utamanya eritrosit itu membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh bagian tubuh ya. Untuk leukosit memakan kuman atau tadi nama lainnya fagosit ya. Kemudian menghasilkan antibodi untuk membunuh kuman. Sedangkan trombosit itu fungsinya adalah untuk pembekuan darah. Nah, ini dia rangkuman ya, Anda bisa lihat kembali ya proses pembentukan sel-sel darah. Baik sel darah merah, sel darah putih maupun keping darah atau trombosit ya. Nah, ini dia sumber pustaka yang bisa Anda baca kembali ya. Masih banyak lagi ya literatur yang mungkin bisa Anda dapati ya. Kalau anatomi fisiologi itu masih banyak buku-buku lama ya. Saya yakin untuk anatomi fisiologi ya, dari dulu sampai sekarang belum ada perubahan. Nah, makanya buku-buku lama pun masih boleh kita gunakan ya. Berbeda kalau ilmu-ilmu yang berkembang ya. Kalau anatomi fisiologi kan sudah pasti ya, yang namanya darah yaitu darah gitu ya, tulang yaitu tulang, seperti itu gitu ya. Komponennya yaitu itu saja gitu ya. Jadi tidak akan ada perubahan ya. Jadi masih diperbolehkan Anda menggunakan buku-buku lama ya, kalau Anda sedang membahas anatomi fisiologi. Yang baru pun boleh, dan itu juga lebih bagus lagi. Demikian penyampaian materi dari Ibu Tria tentang anatomi fisiologi, hematologi. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan tentang asuhan keperawatan, gangguan sistem hematologi ya, khususnya kita akan bahas tentang hemofilia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.